kelompok 1 dari kelas 1B akan menjelaskan materi tentang turunan. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Dede Irawan dengan NIM 22252301004 sebagai moderator dan juga rekan-rekan saya. Saya Nova Safitri dengan NIM 222523126. Saya Nur Fitriani dengan NIM 22252230061. Saya Siti Nur Aini dengan NIM 22252300025. Saya Nugia Ramadina dengan NIM 22252300021. Saya Jenia Zara Aristi dengan NIM 222522312. Baiklah, langsung saja. Di sini kita ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada turunan, yang kedua aturan pencarian turunan, yang ketiga turunan sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya yang pertama itu turunan. Di sini ada definisi turunan dan juga contoh soal. Turunan sendiri akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nur Fitriani. Oke, selanjutnya ada materi turunan yang akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi turunan dan contoh soalnya. Oke, yang pertama adalah definisi turunannya. Misalkan grafik di samping merupakan grafik kontinu fx, lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di 2 titik, yaitu titik A dan B. Nah, karena memotong kurva di 2 titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis AB, dan garis AB memiliki garis kemiringan atau gradien yang bisa kita cari menggunakan rumus berikut. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu kita masukkan titik absis atau koordinat X dan ordinatnya, atau koordinat Y yang sudah diketahui ke dalam rumus menjadi MAB sama dengan F buka kurung X plus H tutup kurung min Fx per H. Garis AB yang awalnya memotong kurva di 2 titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di 1 titik aja. Karena nilai hanya mendekati 0, jadi kita gunakan konsep limit. Menjadi MAB sama dengan limit H mendekati 0, F buka kurung X plus H tutup kurung min Fx per H. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Yang pertama, tentukan f aksen x untuk fx sama dengan 2x kuadrat. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f buka kurung x plus h tutup kurung min fx per h. Lalu kita substitusikan limit h mendekati 0, 2 buka kurung x plus h tutup kurung kuadrat min 2x kuadrat per h. Kita jabarkan menjadi limit H mendekati 0, 2 buka kurung X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat tutup kurung min 2X kuadrat per H. Lalu di sini kita mendapatkan limit H mendekati 0, 4HX plus 2H kuadrat per H. Lalu hanya kita keluarkan menjadi limit H mendekati 0, H buka kurung 4X plus 2H tutup kurung per H. Nah, lalu kita substitusikan nilai H mendekati 0-nya. Lalu kita dapatkan di sini nilainya yaitu 4X. Oke, contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai F aksen 3 dari Fx sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 2. Penyelesaiannya yaitu F aksen 3 sama dengan limit H mendekati 0, F buka kurung 3 plus H tutup kurung min F3 per H. Yaitu kita dapatkan di sini limit H mendekati 0, min buka kurung 3 tambah H tutup kurung kuadrat ditambah 2 buka kurung 3 plus H tutup kurung plus 2 min 1 per H. Di sini min 1 didapatkan dari mensubstitusi nilai 3 ke dalam persamaan tersebut. Di sini kita dapatkan limit H mendekati 0, min buka kurung 9 tambah 6H tambah H kuadrat tutup kurung ditambah 6 ditambah 2H ditambah 3 per H. Di sini kita dapatkan menjadi limit H mendekati 0, min 9 dikurang 6H dikurang H kuadrat ditambah 6 ditambah 2H ditambah 3 per H. Lalu di sini limit H mendekati 0 menjadi min 4H dikurang H kuadrat per H. Sama dengan limit H mendekati 0 hanya dikeluarin menjadi H buka kurung min 4 dikurang H tutup kurung per H. Di sini kita coret lalu kita substitusikan menjadi F aksen 3 sama dengan min 4. Selanjutnya yaitu aturan pencarian turunan dan contoh soal. Akan dibahas oleh Siti Nuraini. Oke, materi selanjutnya yaitu aturan pencarian turunan.
Kita ketahui bahwa aturan pencarian turunan itu yang pertama ada konstanta dan aturan pangkat. Yang pertama ada teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k, dengan k-nya itu suatu konstanta, maka untuk sebarang x-nya yaitu f aksen sama dengan 0. Yang kedua ada teorema B, yaitu aturan fungsi identitas. Jadi jika fx-nya sama dengan x, maka f aksennya itu 1. Yang ketiga ada teorema C, yaitu aturan pangkat. Jadi jika fx-nya sama dengan x pangkat n, dengan n-nya ini bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksennya itu n dikali x pangkat n min 1. Selanjutnya ada teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta. Jadi jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka K dikali Fx sama dengan K dikali F aksen X. Selanjutnya teorema E, yaitu aturan jumlah. Jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F aksen ditambah G aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Selanjutnya teorema F, yaitu aturan selisih. Jika F dan G fungsi-fungsi terdiferensialkan, maka F dikurang G aksen sama dengan F aksen X dikurang G aksen X. Yang selanjutnya itu aturan hasil kali dan hasil bagi. Yang pertama ada teorema G, yaitu aturan hasil kali. Jadi di mana andaikan F dan G-nya ini fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka F dikali G aksennya itu Fx dikali Gx ditambah Gx dikali Fx. Selanjutnya ada teorema H, yaitu aturan hasil bagi. Andaikan F dan G-nya ini fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0, maka F dikurang G-nya itu Gx dikali F aksen dikurang Fx dikali G aksen per atau dibagi G kuadrat X. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama itu kita disuruh cari turunan persamaan berikut menggunakan aturan pencarian turunan. Jadi ada persamaan yaitu Y sama dengan 3X pangkat min 5 ditambah 2X pangkat min 3. Untuk mencari turunan dari persamaan tersebut, kita pakai rumus Y aksen sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Tadi persamaannya yaitu 3X pangkat min 5 ditambah 2X pangkat min 3. Y aksennya yaitu berarti pangkatnya kita kedepankan dikali 3X. Nah, yang pangkatnya ini dikurang 1. Sama halnya yang 2X min 3, jadi min 3 dikali 2X pangkatnya dikurang 1. Jadi, didapat Y aksennya itu min 5 dikali 3X, jadi min 5X. Yang pangkatnya min 5 dikurang 1, jadi min 6. Min 3 dikali 2X, jadi min 6X. Pangkatnya min 3 dikurang 1, yaitu min 4. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Cari turunan persamaan berikut menggunakan aturan pencarian turunan. Ada Y sama dengan X kuadrat min X ditambah 1 dibagi X kuadrat ditambah 1. Nah, untuk mencari turunan dari persamaan tersebut, kita menggunakan aturan hasil bagi. Di mana di sini kalau ditanya turunan dari hasil bagi itu ada Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X dibagi G kuadrat X. Atau bisa juga kita misalkan si pembilangnya itu U dan penyebutnya itu V. Jadi rumusnya yaitu U aksen
dikali V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Dari persamaan tadi diketahui U-nya itu X kuadrat min X ditambah 1. Jadi U aksennya yaitu turunan dari yang U itu 2X min 1. T-nya juga sudah diketahui yaitu X kuadrat ditambah 1. Jadi T aksennya 2X. Kita masukkan nilai-nilai U dan U aksen T dan T aksennya. Jadi X kuadrat ditambah 1 dikali 2X min 1 dikurang X kuadrat min X ditambah 1 dikali 2X dibagi X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Sudah kita uraikan, nanti hasilnya X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada materi turunan sinus, kosinus, dan tangen. Di sini juga ada pembuktian turunan dan contoh soal. Dan untuk yang pertama yaitu turunan sinus akan dibahas oleh Nova Savitri. Oke, di sini ada turunan sinus. Sinus atau biasa disebut sin dalam ilmu matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang berada di depan sudut dengan sisi miring. Namun dengan catatan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku atau salah satu. Sudutnya cos berukuran 90 derajat. Kita memilih untuk memakai X sebagai variabel dasar kita. Untuk mencari sin X, kita bersandar pada definisi turunan dari kosin, yaitu X plus H. Turunan dari sin adalah cos. Berikut ini pembuktian bahwa turunan sin adalah cos. Sin X sama dengan limit H mendekati 0, yaitu sin X plus H min sin X plus H. Di sini jadi sama dengan limit H mendekati 0, sin X cos H ditambah cos X sin H min sin X per H. Karena di sini sin dan sinnya sama, jadi kita keluarkan yaitu menjadi limit H mendekati 0, sin X, nilai cos H ini adalah 1, min cos H per H, plus dari sini yaitu cos X, sin H per H. Sehingga menjadi sinnya dikeluarin menjadi min sin X, yaitu limit H mendekati 0, 1 min cos H per H ditambah cos X, limit H mendekati 0, sin H per H. Di sini menjadi min sin X, karena di sini ada keterangan ya, 1 min cos H itu per H, yaitu sama dengan 0, maka min sin X dikali 0 dan min cos X dikali 1. Karena sin H per H itu nilainya adalah 1. Min sin X dikali 0, 0 dikurangi I cos X dikali 1 itu adalah cos X, sehingga menjadi cos X. Selanjutnya di sini ada contoh soal sinus. Yang pertama yaitu turunan dari fx sama dengan 2 sin 3x ditambah 5 adalah penyelesaian fx sama dengan 2 sin 3x ditambah 5. Sehingga turunan dari fx ini adalah kita turunkan yang ada di dalam kurung ini tersebut, yaitu 3x. Sehingga menjadi 2 dikali 3, turunan dari sin yaitu cos, 3x tambah 5 turun. Sehingga turunan dari fx ini adalah 6 cos, 3x ditambah 5. Contoh yang kedua, yaitu ada turunan dari fx sama dengan x kuadrat, sin x adalah penyelesaiannya. Kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, U aksennya 2X, V sama dengan sin X dan V aksennya cos X, maka turunan dari Fx X kuadrat sin X adalah, kita bisa menggunakan rumus ini yaitu U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen menjadi U aksennya 2X, V-nya sin X ditambah U-nya X kuadrat dan V aksennya yaitu cos X. Sehingga ini adalah jawaban dari turunan tersebut. Selanjutnya yaitu ada turunan kosinus yang akan disampaikan oleh saudari Nugria Ramadina. Baik, jadi di sini ada turunan kosinus. Turunan kosinus itu adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di samping sudut dengan sisi miring sudut. Perbandingan ini digunakan dengan catatan
segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Untuk mencari turunan kosinus, kita bersandar pada definisi turunan dari cos sin X plus H. Turunan dari cos adalah min sin. Nah, berikut ini pembuktian bahwa turunan cos adalah min sin. Nah, di sini pembuktiannya ya, D cos X sama dengan limit H mendekati 0, cos X plus H min cos X per H. Kemudian limit H mendekati 0, cos X, cos H min sin H min cos X per H. Ini didapat dari mana? Ini tuh didapat dari identitas trigonometri penjumlahan dua sudut yang cos A, cos B. Jadinya cos A, cos B min sin A, sin B. Nah, kemudian lanjut di sini ada limit H mendekati 0. Di sini karena mempunyai faktor yang sama yaitu cos X, maka min cos X yang di sini itu dikeluarin jadi ke depan. Nah, habis itu kan keluar kan otomatis di sini satu nilainya. Habis itu min cos H per H. Di sini min sin X sin H per H. Nah, di sini catatannya ya. Ini tuh bernilainya 0, ini tuh bernilainya 1. Maka min cos X kali 0 min sin X kali 1 itu hasilnya kan min sin X ya, karena kan min cos X kali 0 itu hasilnya 0, maka didapatlah min sin X. Jadi terbukti ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal kosinusnya, yaitu turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 cos x adalah, nah penyelesaiannya yaitu, kita di sini pakai pemisalan ya, jadi U-nya itu X pangkat 3. Jadi diturunin kan, jadinya U aksen sama dengan 3X pangkat 2. Terus V-nya itu yang cos X diturunin, jadi min sin X. Kemudian, seperti yang kita tahu, bahwa turunan perkalian, itu kan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, terus kita masukin aja di sini. U aksennya kan 3X pangkat 2. Terus dikali V, V-nya cos X, plus V aksennya kan min sin X. Terus dikali U-nya kan X pangkat 3. Kemudian kita dapatkan 3X pangkat 2 cos X min X pangkat 3 sin X. Kemudian hasil akhirnya didapatkan X kuadrat dalam kurung 3 cos X min X sin X. Selanjutnya di sini ada materi tentang turunan tangan yang akan disampaikan oleh saudari Zenia Zahra Aristi. Baik, di sini ada turunan tangan. Turunan tangan berupa perbandingan sisi segitiga yang terletak di depan sudut dengan sisi segitiga di bagian sudut segitiga tersebut. Perbandingan ini digunakan jika segitiga berupa siku-siku atau salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Turunan dari tangan adalah sekant kuadrat. Berikut ini pembuktian bahwa turunan tangan adalah sekant kuadrat. Sini ada tan X sama dengan sin X per cos X. Menggunakan rumus limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Sini didapatkan limit H mendekati 0, sin X plus H per cos X plus H min sin X per cos X per H. Didapatkan limit H mendekati 0, sin X plus H dikali cos X min sin X dikali cos X plus H. Di sini menggunakan dikali silang per cos X plus H dikali cos X dikali H. Didapatkan limit H mendekati 0, menggunakan limit identitas trigonometri penjumlahan dua sudut, sin X plus H itu menjadi sin X cos H plus cos X sin H dikali cos X min sin X, rumus identitas trigonometri penjumlahan dua sudut cos X plus H didapatkan X cos X dikali cos H min sin X dikali sin H per cos X plus H dikali cos X dikali H. Didapatkan limit H mendekati 0, sin X cos H plus cos kuadrat X dikali sin H min sin X cos H ditambah sin kuadrat X sin H per cos X plus H dikali cos X dikali H. Dapatkan limit H mendekati 0, cos kuadrat X sin H plus sin kuadrat X sin H per cos X plus H dikali cos X dikali H. Limit H mendekati 0 sin H per H di dalam kurung cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos X plus H dikali cos X. Di sini
limit H mendekati 0 sin H per H itu sama dengan 1. Lalu cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu juga sama dengan 1. Di sini juga disubstitusi limit H mendekati 0 cos X plus H itu sama dengan cos X. Jadi didapatkan 1 dalam kurung 1 per cos X itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Di sini diketahui 1 per cos X itu sama dengan secant X. Karena ini 1 per cos kuadrat X, maka menjadi secant kuadrat X. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Jika Y sama dengan 7 tan X, tentukan turunannya. Penyelesaiannya, Y sama dengan 7 tan X. Didapatkan 7 sin X per cos X. Dimisalkan U-nya itu 7 sin X. Didapatkan U aksen sama dengan 7 cos X. Ini turunan dari 7 sin X. Lalu V-nya itu dimisalkan cos X. Didapatkan V aksen sama dengan min sin X. Di sini ada rumus turunan pembagian. Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen sama dengan V kuadrat. U aksennya itu 7 cos X dikali V-nya cos X dikurang U-nya 7 sin X dikali V aksennya itu min sin X per V kuadratnya itu cos kuadrat X sama dengan 7 cos kuadrat X plus 7 sin kuadrat X per cos kuadrat X. Di sini tuh kan sama-sama punya 7, jadi 7-nya dikeluarin, dipisahin. Jadinya 7 dalam kurung cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Diketahui kan cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1. Maka 7 dikali 1 sama dengan 7. Didapatkan 7 per cos kuadrat X. Lalu di sini diketahui itu kan 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Di sini tuh kita punya 7 per cos kuadrat X, maka didapatkan 7 secant kuadrat X. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum